Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, di mana makalah kami yang berjudul Perencanaan Keberagaman dan Inklusi. Di sini kami ada beberapa anggota yang bernama yang pertama Siti Aisyah Nasution, Dianis Bawamenewi, Muhammad Adi Surya Lubis, Raffi Ansari Siregar, Endah Harto Sembiring. Yang pertama adalah terbelakang. 1. Lingkungan kerja saat ini makin beragam dari segi usia, gender, etnis, budaya. Keberagaman tanpa inklusi dapat menimbulkan konflik dan diskriminasi. 2. Inklusi memberi kesempatan dan ruang aman untuk semua orang. Yang ketiga, organisasi membutuhkan strategi konkret untuk mengelola keberagaman dan inklusi. Ada rumus masalah. 1. Apa pengertian keberagaman dan inklusi dalam organisasi? Yang kedua, mengapa keberagaman dan inklusi penting di tempat kerja? Yang ketiga, bagaimana strategi untuk menciptakan tempat kerja inklusif? 4. Apa tantangan dan solusi dalam implementasinya? Dan ada juga pengertian keberagaman dan inklusi. Keberagaman atau diversity, perbedaan individu dalam hal usia, gender, latar belakang, dan lainnya. Yang kedua, inklusi atau inclusion, kondisi ketika semua orang merasa diterima, dihargai, dan dilibatkan. Ada yang ketiga, keberagaman adalah fakta, inklusi adalah tindakan. 1. Mendorong kreativitas dan inovasi. 2. Menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Yang keempat, memenuhi peraturan hukum dan etika profesional. Dan yang keempat, membangun kerja tim dan kepuasan kerja. Dan ada juga strategi perencanaan. 1. Menyusun visi dan komitmen keberagaman. Yang kedua, melakukan audit keberagaman dan budaya organisasi. Yang ketiga, mengadakan pelatihan tentang bias, diskriminasi, dan komunikasi lintas budaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Aisyah Nasution. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami, yaitu strategi perencanaan. Yang keempat, redesain rekrutmen agar lebih adil dan representatif. Yang kelima, menyediakan fasilitas akomodasi dan fleksibilitas kerja. Yang keenam, membentuk tim atau komite yang keberagaman dan inklusi. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala. Tantangan dalam implementasi, bias tidak sadar dalam pengambilan keputusan, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, kepemimpinan yang belum inklusif, representasi kelompok minoritas yang rendah, program hanya sebatas simbol, dan solusi strategis. Edukasi dan pelatihan lintas organisasi, komitmen dan peran aktif dari pimpinan, kolaborasi dengan komunitas atau kelompok representatif, mengintegrasikan prinsip inklusif desain ke dalam kebijakan produk. Kesimpulannya, keberagaman dan inklusi penting untuk berkelanjutan organisasi modern. Penerapan strategi yang tepat meningkatkan efisiensi, loyalitas, dan kreativitas. Budaya kerja yang inklusif menciptakan rasa aman dan saling menghargai. Sarannya, organisasi perlu membuat kebijakan inklusif yang menyeluruh, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan edukasi keberagaman. Karyawan didorong untuk lebih terbuka dan saling menghargai. Keberagaman dan inklusi harus dijadikan budaya kerja, bukan sekedar proyek. Dan sekian hasil dari presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya tentang materi kami, silahkan. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.